Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang materi teks deskripsi. Ya, tujuannya agar kalian dapat mengidentifikasi ciri, jenis, dan menentukan isi dari teks deskripsi. Jadi, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami dengan jelas teks deskripsi ini menceritakan tentang apa. Selanjutnya, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan dengan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca, sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Ya, jadi dari pengertian ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa teks deskripsi ini isinya adalah menggambarkan dengan jelas objek, tempat, atau peristiwa. Yang namanya jelas berarti dengan rinci, sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung, dapat merasakan langsung, melihat secara langsung objek tersebut. Seolah-olah jadi kalau kalian lihat dari pengertian ini, kalau misalnya yang dideskripsikan adalah tempat, berarti kalau dirincikan di situ dijelaskan bahwa tempat wisata itu misalnya ada di mana, kenapa tempat tersebut dibangun, luasnya berapa, ada apa saja di tempat tersebut. Jadi memang teks deskripsi ini adalah menggambarkan dengan rinci objek yang dijelaskan. Objek ini dapat berupa tempat, orang, kemudian objek wisata dan lain sebagainya. Kita lanjut berikutnya. Ciri teks deskripsi secara umum kalau dilihat dari tujuannya itu adalah menggambarkan objek dengan penjelasan yang rinci. Selanjutnya, kalau dilihat dari objeknya, ketika kalian mau menentukan objek dari teks deskripsi ini, objeknya ini bersifat khusus. Jadi objeknya itu bisa kalian lihat dari judul teks deskripsinya. Kemudian dilihat dari isinya. Ciri berikutnya dilihat dari isinya, itu berisi rincian-rincian terhadap objek. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau objeknya itu adalah tempat wisata, katakanlah seperti itu, maka isinya atau rincian-rinciannya itu adalah di mana tempatnya, tempat itu berapa luasnya, kenapa tempat itu didirikan, bagaimana sejarah awal mulanya, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh dari teks deskripsi yang judulnya Candi Borobudur. Saya akan bacakan. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Bandrawati. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 780 sampai 840 Masehi dengan ketinggian sekitar 400 meter. Suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada dalam bangunan candi. Untuk bisa mencapai Candi Borobudur, harus menaiki banyak anak tangga. Beberapa anak tangga ada yang curam, sehingga harus berhati-hati ketika berwisata ke sana. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 2.500 meter.
Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa teks deskripsi ini menceritakan tentang objek apa. Ya, objeknya adalah Candi Borobudur. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, ciri teks deskripsi kalau dilihat dari objeknya bersifat khusus, dapat terlihat dari judul teks deskripsi. Ya, judulnya itu adalah Candi Borobudur. Berarti objeknya adalah Candi Borobudur. Ya, kita lihat lagi ciri teks berikutnya, yaitu dari segi tujuannya, menggambarkan objek dengan penjelasan yang rinci. Berarti yang dijelaskan objeknya tadi adalah Candi Borobudur. Tujuannya untuk apa sih? Ya, kita bisa lihat di sini ada kata-kata suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Ya, berarti di sini tujuannya adalah menggambarkan keindahan Candi Borobudur. Ya, tadi berarti tujuannya adalah menggambarkan keindahan Candi Borobudur, dan objeknya apa tadi? Ya, tepat sekali, Candi Borobudur. Kita lihat ciri teks deskripsi yang ketiga. Bener gak sih yang tadi kita baca adalah teks deskripsi? Ya, kita lihat dari isinya. Apakah berisi rincian-rincian terhadap objek? Apakah berisi rincian-rincian Candi Borobudur? Ya, di sini sangat jelas terlihat bahwa di sini berisi rincian-rincian Candi Borobudur. Kita bisa lihat di sini ada Candi Borobudur. Kita mulai dari sini ya. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Bandrawati. Berarti di sini dijelaskan dengan rinci tempatnya. Kemudian candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu, dibangun sejak 780 sampai 840 dengan ketinggian sekitar 400 meter. Berarti di sini ada sejarahnya, kemudian ada tinggi dari Candi Borobudur tersebut. Ya, selanjutnya di sini merupakan rincian-rincian seluruhnya. Nah, ini bisa kalian baca dengan lebih jelas lagi bahwa setelah paragraf pertama, di paragraf kedua ini juga ada rincian-rincian dari Candi Borobudur. Ya, di sini dijelaskan ada 504 buah arca, kemudian ada banyak anak tangga. Nah, berarti kan dari sini pembaca seolah-olah melihat bahwa Candi Borobudur itu ada 504 buah arcanya, kemudian ada banyak anak tangganya. Berarti pembaca ini seolah-olah melihat ada anak tangganya, ada arcanya yang begitu banyak. Ya, jadi seperti itulah teks deskripsi. Jadi kalau dilihat dari tujuannya, menggambarkan Candi Borobudur dengan keindahannya. Ya, di sini. Berikutnya objeknya adalah Candi Borobudur, dan isi atau rinciannya ini saya tuliskan tidak secara seluruhnya. Keseluruhannya bisa kalian lihat nanti di teksnya kembali. Ya, di sini ada isi atau rinciannya. Ya, sampai sini ketika kalian mau menentukan apakah ini teks deskripsi atau bukan, berarti kalian lihat dari tujuannya, apakah menggambarkan suatu objek. Kemudian kalian lihat objeknya, apakah objeknya itu bersifat konkret atau tidak. Selanjutnya kalian lihat isinya, apakah berupa rincian-rincian atau tidak. Nah, kalau ketiga ini ada, maka itu benar adalah teks deskripsi.
Ya, sampai sini Ibu rasa sudah cukup penjelasannya. Kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian chat Ibu melalui Google Classroom atau melalui WA group juga bisa. Nah, selanjutnya di sini ada teks deskripsi tentang seseorang. Ya, namanya adalah Yuniar Dwi Anggita. Ya, ini berkenaan dengan tugas berikutnya. Jadi Ibu akan memberikan kalian waktu untuk men-screenshot teks deskripsi ini. Ya, silakan kalian screenshot terlebih dahulu. Ya, Ibu rasa sudah cukup. Ya, jadi teks Yuniar Dwi Anggita ini Ibu minta kalian tentukan tujuan, tujuannya, kemudian objeknya, kemudian tentukan isi atau rincian dari teks Yuniar Dwi Anggita. Berarti tugasnya itu kalian tentukan ketiga ciri teks ini, ya. Ada tujuannya, objeknya, isinya apa. Ya, kalian lihat tujuannya kira-kira nih apa sih teksnya. Kemudian kalian lihat objeknya itu siapa, objeknya itu apa. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, objeknya bisa kalian lihat dari judulnya. Nah, Ibu sudah kasih clue-nya dari awal. Ya, kemudian kalian lihat isinya. Apakah ada rincian-rinciannya atau tidak. Ya, sampai sini Ibu rasa sudah cukup. Jika ada yang belum kalian pahami atau ada yang kalian belum mengerti, seperti yang tadi Ibu sudah bilang, bisa kalian tanyakan melalui media-media yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Ya, Ibu rasa sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.